20423021. Perkenalkan, nama saya Raisa Ramadhani dengan NIM 20423022. Perkenalkan, nama saya Aurelia Melani Putri dengan NIM 20423019. Baiklah, di sini kami akan membuat video yang bertema tentang filsafat pendidikan progresivisme. Baiklah, di sini saya akan membacakan artikel dengan judul Pembelajaran Paradigma Baru Matematika dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme. Dengan judul itu mempunyai pembahasan sebagai berikut. 1. Aliran filsafat progresivisme. Progresivisme adalah bahasa memiliki arti progresif, yang artinya adalah bergerak dengan maju. Progresivisme diartikan sebagai sebuah aliran yang menghendaki adanya kemajuan dan ditandai dengan adanya perubahan. Progresivisme merupakan salah satu filsafat pendidikan modern yang diperkenalkan oleh seorang tokoh bernama John Dewey. John Dewey adalah seorang tokoh filosofis yang menaruh perhatian dalam pendidikan. Yang kedua, makna pendidikan progresivisme. Pada pendidikan progresivisme mengungkapkan bahwa pendidikan adalah suatu yang dipersiapkan untuk membangunkan kemampuan peserta didik agar tetap bertahan dan dapat menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya serta dapat mengalami kemajuan. Yang ketiga, implementasi pendidikan progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. Ialah aliran progresivisme yang selalu mengedepankan bahwa anak adalah sebagai pusat dari pendidikan, menginginkan anak menjadi pribadi yang mampu menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Konsep Merdeka Belajar yang mementingkan prinsip kemerdekaan peserta didik untuk membangun potensinya merupakan suatu konsep pendidikan yang diharapkan dengan membangun peserta didik memiliki suatu keunggulan yang dapat terus dikembangkan oleh peserta didik. Baik, saya lanjutkan dengan artikel selanjutnya yang berjudul Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Seni di Indonesia. Langsung saja pembahasan konsep yang pertama, yaitu konsep filsafat pendidikan progresivisme. Sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional, yang menekankan metode-metode formal pengajaran, belajar mental kejiwaan, dan sastra klasik peradaban barat. Proses pembelajaran dalam pendidikan progresivisme sekurang-kurangnya dapat mengakomodasikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru merencanakan pembelajaran yang sangat membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswanya. Yang kedua, selain membaca buku, siswa juga diharuskan berinteraksi dengan alam, misalnya melalui kerja lapangan atau lintas alam. Yang ketiga, guru membangkitkan minat siswa melalui permainan yang menantang siswa untuk berpikir. Dan yang keempat, siswa didorong untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka membangun pemahaman sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan artikel yang ketiga yang berjudul Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Imperialisme. Langsung saja pembahasannya. 1. Bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresisme. Progresisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan melalui adaptasi terhadap realitas perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Tidak hanya orientasi tersebut, progresisme juga menjadikan keterampilan serta kreativitas peserta didik sebagai orientasitas utama dari proses pembelajaran, karena progresivisme menganggap peserta didik memiliki modal akademik dalam menyelesaikan berbagai problematik pribadinya. Tentu pada praksis pembelajarannya, progresivisme menjadikan peserta didik atau mahasiswa sebagai aktor utama, sehingga peran pendidik terbatas sebagai mediator atau fasilitator. Yang kedua, bagaimana kebijakan kampus merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan imperialisme. Sebagai aliran filsafat pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kebudayaan zaman dulu, tentu imperialisme bersifat konservatif. Faktanya,
kebenaran yang paling hakiki. Tentu kebenaran yang paling hakiki tidak pernah berubah karena sifat konsisten. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam konteks pembelajarannya, realisme begitu disadari oleh nilai, etika, moral, kebudayaan, dan pengetahuan yang hidup di masyarakat. Aliran filsafat realisme merupakan respon sekaligus solusi terhadap progresivisme. Realisme bersifat konservatif karena meyakini nilai-nilai kebudayaan atau prinsip umum pada zaman kuno dan abad pertengahan. Merupakan dasar pendidikan yang paling kuat dan kokoh. Sekian video dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.